Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, kita sekarang membahas para kekasih Allah ya, atau wali Allah. Di sini setiap wali Allah itu uh, mempunyai karomah masing-masing ya, tidak seragam. Jadi karomah wali Allah itu ada yang diberikan karomah yaitu khusus kerezekian, ada yang khusus kanuragan, ada yang mempunyai karomah segala bentuk karomah ya, ada yang multifungsi karomahnya, dan ada khusus karomahnya itu di bidang pengobatan, juga ada yang karomahnya khusus di bidang dakwah ya. Di sini kita akan membahas wali Allah yang khusus di bidang pengobatan ya, karomahnya khusus di bidang pengobatan. Ya, khusus di bidang pengobatan. Di sini yang terkenal yaitu Syekh Maulana Al-Qobar ya. Syekh Maulana Al-Qobar ini keahliannya, karomahnya itu khusus di bidang pengobatan ya. Dia itu ahli pengobatan kanker, kelenjar getah bening, stroke ya, patah tulang, dan segala macam penyakit ya. Itu Syekh Maulana Al-Qobar ya. Kenapa sih para wali Allah itu diberikan karomah atau kemampuan? Karena mereka beliau itu mewiridkan amalan-amalan, zikir-zikir yang membuat beliau ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya kepada beliau ini kemampuan atau karomah masing-masing ya, tidak semua sama ya karomahnya. Ada pelangi itu ya, ini saya buat video sehabis hujan ya, ada pelangi. Jadi wali-wali Allah itu mempunyai karomah yang sangat bervariasi ya. Ada juga yang wali Allah itu yang karomahnya untuk dakwah dan rezeki ya. Jadi tidak semua ya, kan ada ya orang yang ngalap berkah itu ya, ziarah itu kalau yang ketemu wali Allah yang khusus di bidang dakwah ya, harus di situ meminta supaya dakwahnya dilancarkan, dimudahkan ya. Kalau di situ supaya rezekinya bagus ya kurang pas ya. Jadi di sini harus menyesuaikan di bidang keahliannya dulu
ya karomahnya dulu. Jadi bukan kita meminta kepada ahli kubur, bukan ya. Ahli kubur itu hanya ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa dekat kepada wali Allah, pasti doa kita akan cepat diijabah. Intinya sebenarnya itu ya, bukannya kita meminta ahli kubur, itu bukan. Jadi banyak yang salah kaprah ya. Memang di awal-awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di awal-awal penyebaran Islam itu memang ziarah itu dilarang ya. Ziarah itu dilarang karena apa? Takutnya umatnya itu tergelincir ya, umatnya tergelincir. Tapi ketika di akhir-akhir beliau berdakwah ya, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengizinkan umatnya itu ziarah ya, dengan satu catatan tadi, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini sangat jelas sekali, seperti kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan salah arah. Terus kita kembali lagi, balik kepada wali Allah Syekh Maulana Al-Kobar tadi ya, yang ahli di dalam pengobatan, yang karomahnya di bidang pengobatan ya. Itu memang ahli di segala bidang pengobatan ya. Jadi kita harus memahami ya, bahwa ketika kita menjadikan para wali Allah itu sebagai perantara, bahwa ketika kita berdoa, kita dekat pada wali Allah, maka doa kita akan cepat diijabah ya. Atau yaitu membaca sholawat ya. Ketika kita membaca sholawat juga seperti itu. Ketika kita membaca sholawat, kita akan dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dekat kepada Kanjeng Nabi, doa kita juga akan cepat terijabah. Itu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana yaitu sholawat ya. Jadi kemantapan teman-teman untuk mengamalkan ya, melalui wali Allah atau melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui sholawat. Jadi intinya di sini kita harus memperbanyak ibadah ya, sholat dan sholawat dan segala kebaikan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.